Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami konsep kontinuitas, bayangkan kita menggambarkan sebuah garis tanpa mengangkat pena dari kertas. Jika garis dapat digambar secara terus-menerus tanpa terputus, maka itulah gambaran sederhana dari fungsi yang kontinu. Pada gambar ini terdapat dua jalur. Pet A menunjukkan jalur yang mulus dan tersambung, sehingga grafiknya dapat digambar tanpa adanya loncatan. Ini merupakan contoh fungsi yang kontinu. Sementara itu, pet B menunjukkan adanya patahan atau loncatan pada grafik yang menandakan fungsi tidak kontinu di titik tersebut. Secara matematis, sebuah fungsi dikatakan kontinu pada suatu titik jika limit fungsi ketika mendekati titik tersebut sama dengan nilai fungsi di titik itu. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bagaimana fungsi berubah secara halus. Baik, kita bahas tentang kekontinuan fungsi. Secara intuitif atau dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dikatakan kontinu jika grafiknya bisa digambar tanpa mengangkat pena. Artinya, garisnya tersambung, tidak ada putus atau loncatan. Sekarang kita masuk ke definisi formal. Suatu fungsi f di x dikatakan kontinu di x sama dengan a jika memenuhi 3 syarat mutlak. Syarat pertama, f dari a terdefinisi, artinya terdapat sebuah titik nyata di nilai tersebut. Syarat kedua, limit f dari x mendekati a itu ada, maksudnya nilai fungsi saat didekati dari kiri dan dari kanan bertemu atau sama. Syarat ketiga, limit f dari x mendekati a sama dengan f dari a, artinya nilai pendekatan tadi sama persis dengan nilai fungsi di titik tersebut. Jika ketiga syarat terpenuhi, maka fungsi kontinu di titik itu. Namun jika salah satu syarat saja gagal, maka fungsi tidak kontinu. Baik, kita bahas perbedaan antara limit dan kontinuitas. Pertama, limit adalah alat, fungsinya untuk melihat bagaimana perilaku fungsi saat mendekati suatu titik. Jadi, limit hanya fokus pada pendekatan, belum tentu tepat di titiknya. Sedangkan kontinuitas adalah sifat dari fungsi, fungsinya untuk memastikan bahwa di titik tersebut tidak ada gangguan, tidak ada putus atau loncatan pada grafik. Jadi limit melihat proses mendekati, sementara kontinuitas memastikan hasil mulus di titik itu. Hubungan keduanya, kontinuitas adalah bentuk dari limit yang berhasil, artinya jika limit fungsi saat mendekati suatu titik ada dan nilainya sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Dibaca, limit fungsi saat x mendekati a sama dengan f di a, maka fungsi itu kontinu. Kesimpulannya, jika syarat itu terpenuhi, grafik tidak memiliki patahan. Baik, sekarang kita bahas 3 jenis diskontinuitas atau gangguan pada fungsi. Pertama, diskontinuitas yang dapat dihilangkan atau removable. Ini terjadi ketika ada lubang pada grafik. Artinya, grafik hampir tersambung, hanya saja ada satu titik yang hilang dan sebenarnya bisa diperbaiki. Kedua, diskontinuitas loncatan atau jump. Pada kondisi ini, nilai fungsi dari kiri dan kanan berbeda, sehingga terjadi loncatan nilai di satu titik dan grafik terlihat putus. Ketiga, diskontinuitas tak hingga atau infinite. Ini terjadi ketika nilai fungsi menuju tak hingga di titik tertentu. Biasanya ditandai dengan garis vertikal dan grafik naik atau turun tanpa batas. Jadi diskontinuitas bisa berupa lubang, loncatan, atau menuju tak hingga yang membuat grafik tidak mulus. Selanjutnya kita bahas contoh diskontinuitas removable. Diberikan fungsi f dari x sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1. Apakah kontinu di x sama dengan 1? Langkah pertama, kita cek nilai f di 1. Ternyata tidak terdefinisi karena pembagian dengan 0. Jadi syarat pertama gagal. Langkah kedua, kita faktorkan x kuadrat dikurangi 1 menjadi x dikurangi 1 dikali x ditambah 1. Lalu sederhanakan menjadi x ditambah 1. Langkah ketiga, kita cek limit saat x mendekati 1, hasilnya 2, jadi limitnya ada. Kesimpulannya, limit ada tetapi nilai fungsi tidak ada di titik itu, sehingga terdapat lubang. Ini disebut diskontinuitas removable. Selanjutnya kita bahas jump discontinuity atau diskontinuitas loncatan. Diskontinuitas ini terjadi ketika nilai pendekatan dari kiri dan kanan menghasilkan angka yang berbeda.
Contoh pada slide ini, fungsi dibagi menjadi 3 bagian. Untuk X kurang dari 1 digunakan rumus X ditambah 2. Untuk X sama dengan 1 nilainya 5. Dan untuk X lebih dari 1 digunakan X kuadrat. Sekarang kita cek limitnya. Dari kiri saat X mendekati 1 kita pakai X tambah 2 hasilnya 3. Dari kanan saat X mendekati 1 kita pakai X kuadrat hasilnya 1. Karena hasil kiri dan kanan berbeda, maka limit tidak ada. Kesimpulannya, fungsi mengalami loncatan di titik tersebut sehingga tidak kontinu. Diskontinuitas tak hingga atau infinite discontinuity. Kondisi ini terjadi ketika nilai fungsi tidak mendekati suatu angka tertentu, tetapi justru melonjak menuju tak hingga saat X mendekati suatu titik. Perhatikan contoh fungsi fx sama dengan 1 per X dikurangi 3 ketika X mendekati 3, penyebutnya mendekati 0 karena pembilangnya tetap 1, maka nilai fungsi menjadi sangat besar, bisa menuju positif atau negatif tak hingga. Secara grafik, ini terlihat dari adanya asimtot vertikal di X sama dengan 3, di mana kurva terpisah dan tidak pernah menyentuh garis tersebut. Diagnosisnya sederhana, jika penyebut 0 tetapi tidak bisa disederhanakan, maka fungsi akan meledak. Kesimpulannya, pada titik ini limit tidak ada karena tidak ada nilai pendekatan yang valid, ini hanya disebut diskontinuitas tak hingga. Sekarang kita masuk ke konsep kekontinuan pada interval. Suatu fungsi dikatakan kontinu pada suatu interval jika tidak ada gangguan di setiap titik dalam interval tersebut. Artinya, grafiknya bisa digambar tanpa putus. Ada yang disebut teorema jalan pintas, yaitu cara cepat mengenali fungsi yang pasti kontinu. Pertama, fungsi polinomial. Seperti X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 1 selalu kontinu di seluruh bilangan real. Jadi ini yang paling aman. Kedua, fungsi rasional atau pecahan. Fungsi ini kontinu di domainnya, tapi harus hati-hati, tidak boleh ada penyebut yang bernilai 0. Ketiga, fungsi akar. Fungsi ini juga kontinu di domainnya, tetapi khusus untuk akar genap, nilai di dalam akar tidak boleh negatif. Jadi intinya, selama kita berada dalam domain yang valid, fungsi-fungsi ini pasti kontinu. Cara mengisolasi titik bahaya untuk menentukan interval kekontinuan. Diberikan fungsi f dari X sama dengan 1 per X kuadrat dikurangi 4. Karena ini fungsi rasional, maka aturan utamanya fungsi aman selama penyebut tidak sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita cari kapan penyebut 0, yaitu X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat dua titik bahaya, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Artinya fungsi tidak terdefinisi di dua titik ini sehingga grafiknya terputus. Maka interval amannya adalah dari negatif tak hingga sampai negatif 2, lalu dari negatif 2 ke 2, dan dari 2 sampai tak hingga. Kesimpulannya, fungsi kontinu di setiap interval tersebut kecuali di titik negatif 2 dan 2. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat penting, yaitu teorema nilai antara. Coba bayangkan contoh sederhana. Suhu awalnya 5 derajat Celcius, lalu turun secara perlahan menjadi minus 3 derajat. Karena perubahannya terjadi secara mulus tanpa loncatan, maka pasti ada satu momen di mana suhu tepat berada di 0 derajat. Tidak mungkin langsung lompat dari 5 ke negatif 3 tanpa melewati 0. Nah, itulah inti dari teorema ini. Secara konsep matematika, jika suatu fungsi kontinu pada suatu interval tertutup dan dinilai di ujung kiri dan kanan memiliki tanda yang berbeda, misalnya satu positif dan satu negatif, maka pasti ada satu titik di tengah yang membuat nilai fungsi sama dengan 0. Artinya grafik fungsi pasti memotong sumbu X. Jadi kesimpulannya, selama fungsi kontinu dan terjadi perubahan tanda, kita dijamin menemukan titik 0 di antaranya. Sekarang kita lihat bagaimana teorema nilai antara digunakan dalam kasus nyata. Bayangkan sebuah mobil bergerak dan posisinya dinyatakan sebagai fungsi waktu. S dari T sama dengan T pangkat 3 dikurangi 4T ditambah 1.
Kita ingin membuktikan bahwa mobil pasti melewati titik nol atau garis start antara waktu T sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Langkah pertama, cek posisi awal. Saat T sama dengan 0, hasilnya adalah sama dengan 1, artinya posisi mobil masih di atas atau positif. Langkah kedua, cek posisi akhir. Saat T sama dengan 1, hasilnya negatif 2, artinya posisi mobil sudah di bawah 0. Nah, karena fungsi ini adalah polinomial, maka sudah pasti kontinu, dan karena terjadi perubahan tanda dari positif ke negatif, maka berdasarkan teorema nilai antara, pasti ada satu waktu di antara 0 dan 1 di mana posisi mobil tepat sama dengan 0. Artinya mobil pasti melewati garis start di antara waktu tersebut. Kita diberikan masalah untuk membuktikan bahwa persamaan X pangkat 3 ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0 memiliki akar pada interval 0 sampai 1. Untuk memodelkannya secara matematis, kita definisikan fungsi f dari X sama dengan X pangkat 3 ditambah X dikurangi 1. Karena fungsi ini merupakan polinomial, maka sifat kontinu untuk semua nilai X. Selanjutnya kita hitung nilai fungsi pada batas interval. Ketika X sama dengan 0 diperoleh f dari 0 sama dengan negatif 1. Ketika X sama dengan 1 diperoleh f dari 1 sama dengan 1 yang bernilai positif. Karena terjadi perubahan tanda dari negatif ke positif pada nilai interval 0 sampai 1, maka dapat disimpulkan bahwa ada paling sedikit satu nilai X di antara 0 dan 1 yang membuat f dari X sama dengan 0. Jadi persamaan tersebut terbukti memiliki akar pada interval 0 sampai 1. Pada bagian ini kita membahas mengapa konsep fungsi kontinu penting dalam dunia nyata. Fungsi kontinu berarti perubahan terjadi secara bertahap, tidak tiba-tiba meloncat tanpa proses. Dalam ekonomi, perubahan harga komoditas umumnya bergerak secara gradual. Jika terjadi lonjakan ekstrim tanpa sebab, itu bisa menandakan gangguan sistem. Dalam fisika kinematika, posisi dan kecepatan benda berubah secara berkesinambungan. Benda tidak mungkin langsung berpindah tempat tanpa melewati titik-titik di antaranya. Dalam teknik material, kontinuitas membantu memprediksi batas tegangan sebelum material patah. Dalam biologi populasi, pertumbuhan bakteri atau penyebaran penyakit juga terjadi secara bertahap. Jadi, konsep tanpa loncatan membuat model matematika lebih masuk akal dan sesuai dengan fenomena nyata. Sebagai penutup, kita telah memahami bahwa fungsi kontinu sangat penting karena membantu kita memodelkan perubahan yang terjadi secara bertahap dan realistis dalam berbagai bidang. Kita juga melihat bahwa melalui teorema nilai antara kita dapat membuktikan keberadaan akar tanpa harus menghitungnya secara langsung. Untuk memperkuat pemahaman, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.